Kisah Rasulullah menghadapi tagar ganti Nabi. Dahulu kala, di daerah Hijaz, khususnya Makkah dan Yatsrib, para penduduk aslinya tidak mengenal dalam tradisi ilmu pengetahuannya apa yang namanya Nabi. Bagi mereka ini istilah aneh dan mengada-ada, sehingga tidak bisa diterima. Sebab mereka hanya tahu bahwa penghubung dengan yang gaib hanya melalui al-kahin, paranormal, dan asyair, penyair mistis. Kemudian, dilahirkanlah di antara mereka sosok manusia paripurna yang diberi nama Muhammad atau Ahmad dalam literatur kitab suci terdahulu. Ia lahir dari kedua orang tua yang bernasab mulia, yakni dari keluarga ningrat yang sangat berpengaruh. Akan tetapi, ia ditinggal wafat ayahandanya sejak masih di dalam kandungan, sehingga ia lahir dalam keadaan yatim. Begitu pula, sebelum ia menyelesaikan usia balitanya, ibu kandungnya pun meninggal. Maka, genaplah ia menjadi anak yatim lagi piatu. Dengan kondisi yang serba memprihatinkan, ia berjuang mandiri, bekerja keras ulet dan jujur. Mulai dari usaha ternak kambing, dagang kecil-kecilan bersama sang paman, hingga dipercaya sebagai pemimpin ekspedisi dagang ke negeri Syam Syria oleh perusahaan ternama Khadijah Corporation. Lalu, ia pun menikah, memiliki keluarga yang harmonis, dan sukses dalam berwirausaha. Kemudian, di usianya yang ke-40, ia dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Semua tenaga, pikiran, dan harta benda dipertaruhkannya untuk perjuangan dan penyebaran risalahnya di mana-mana, dan terhadap siapa saja ia berujar, "Aku adalah seorang Nabi, aku tidak bohong. Aku keturunan Abdul Muthalib." Masyarakatnya pun menolaknya, mengintimidasi, memfitnah, bahkan sering menzalimi fisiknya. Hingga puncaknya, semua harta benda miliknya pun habis. Namun ia tetap sabar, tabah, dan tidak patah semangat. Ia pun harus hijrah dari Mekah, kota kelahirannya, menuju ke Yatsrib. Di Yatsrib, dengan susah payah ia berjuang membangun masyarakat Madani. Ia pun sukses, hingga nama Yatsrib diganti menjadi Madinah, yang artinya kota berperadaban maju. Bahkan, Mekah, kota kelahirannya, yang ia pernah terusir darinya, berhasil ia kuasai. Maka, syiar dakwahnya makin melejit, mendapat banyak simpati, hingga banyak orang berbondong-bondong mendatanginya, mengikuti risalahnya, dan berbayat janji setia kepadanya. Lalu, muncullah orang dari pinggiran daerah antara Makkah Madinah yang disebut Yamamah. Ia bernama Musailamah bin Hubaib dari Bani Hanifah. Ia melakukan infiltrasi, pendekatan-pendekatan, self branding, dan lobby-lobby kemana-mana bahwa ia adalah sang nabi juga. Ia berharap ketika usia Muhammad makin senja lalu meninggal, maka ia menjadi penggantinya. Sehingga ia dan pengikutnya menyebarkan pundi-pundi kekayaannya yang disertai tagar-tagar dan slogan-slogan ganti Nabi. Ini adalah cara hardu yang jadi strateginya. Adapun cara soft, demi untuk mendapat simpatik dari pengikut-pengikut Muhammad, ya siapa tahu ada yang mau ikut. Ia pun mengirim surat ke Muhammad yang pada intinya ia menyatakan, "Aku dan kamu adalah sama, yaitu sama-sama Nabi, jadi bolehlah kita berbagi lahan kekuasaan." Sesampainya surat tersebut di tangan Muhammad, maka dijawablah surat tersebut, "Salam sejahtera atas orang yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan akibat yang baik sesudahnya adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya." Di sini, secara cerdik, elegan, dan penuh percaya diri, Muhammad ingin menantang Musailamah.
bahwa keselamatan dan kesejahteraan hanya bagi orang yang benar-benar mengikuti hidayah Allah. Ayo, siapa yang paling benar-benar mengikuti? Ingatlah, bumi yang luas ini miliknya, dan Dialah yang paling maha kuasa dan maha berkehendak untuk menentukan siapa yang diperkenankan menguasai bumi ini. Ingat, hanya orang yang paling bertakwa kepadanya lah yang akan mendapat hasil kebaikan sesudahnya. Maka, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 81. Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Seyogyanya dimaknai bahwa mana yang hak dan mana yang batil. Ini bukan sekedar klaim-klaim, tetapi harus diserahkan kepada Allah Ta'ala agar diskenariokan di kemudian waktu mana yang bertahan. Jelas, haklah yang bertahan, dan batil akan sirna. Maka, orang nomor 2 setelah Nabi, Khalifah Abu Bakar, yang terkenal paling sepuh, halus dan lembut, tiba-tiba memutuskan untuk mengirim panglima perangnya, Khalid bin Walid, beserta pasukannya, agar menghancurkan Musailamah dan pengikut-pengikutnya. Sehingga, akhirnya sang pembuat tagar ganti Nabi itu, beserta pengikutnya, berhasil dihancurkan di medan pertempuran Yamamah. Sedangkan Musailamah sendiri, mati terbunuh di tangan sahabat Wahsy bin Harb. Maka, benarlah hak telah datang dan sirnalah batil. Ini hanya bacaan kisah sejarah Nabi. Boleh beda baca, tetapi keyakinan kita sama, bahwa sosok Nabi dan perjalanannya mengandung pelajaran, ibroh, dan hikmah bagi siapapun yang sudi ikhlas merenunginya.